Oke, sekarang kita coba melakukan pemeriksaan optimalitas solusi basis layak awal ya. Nah, dengan cara bagaimana? Sekarang kita coba challenge ya, apakah kalau XAC menjadi kandidat variabel basis yang sebelumnya tidak ya. Sebelumnya tidak ada hubungan nih A ke C. Nah, AC ini mau kita sambungin yang artinya dia menjadi variabel basis. Nah, kita lihat ada AC, ACE, AD dan DE ini membentuk siklus. Maka ini kita anggap sebagai satu siklus begitu ya. Maka untuk arcs yang satu arah dengan AC diberikan tanda plus begitu ya. Karena tadi ada suntikan baru A ke C, maka ini juga nambah dong berarti ya, nambah sebesar theta. Nah, begitu ya. Nah, ini theta begitu. Kemudian tadi ini sebenarnya plus theta. Sebentar. Ya, kita alirkan sebesar theta begitu dari A ke C, maka otomatis dari C ke E ini akan ada tambahan alir juga, kelimpahan begitu ya, dari sebesar ini. Kemudian, nah untuk aks yang berkebalikan arah dengan AC, yaitu adalah AD dan DE yang alurnya pencabangan begitu ya, maka ini diberikan negatif theta. Nah, ini negatif theta dan ini negatif theta. Begitu. Ya. Penurunan aliran pada arcs. Seperti ini. Jadi kebayang ya. Jadi kita mau challenge XAC menjadi kandidat variabel basis, maka dari A ke C ada satu aliran, kemudian dari C, akibatnya dari C ke E nambah aliran, cuman dia kan jadi kebanyakan, berarti yang aliran cabang lainnya, paralelnya itu dikurangi sebesar theta juga. Berarti XA ke D, kan ini sumbernya 40, kalau kesini sebesar 10, berarti ini cuma bisa 30. Nah, berarti ini theta, ini kurangin theta. Sama seperti simplex ya, kalau ingat ada constraint nanti berbagi gitu dengan constraint sebagai resource. Nah, ini juga sama logikanya, ini 40 ya, kalau ngarilin ke sini 10, berarti ke sini nggak bisa 40 dong, harus dikurangin sebanyak yang dialirkan ke sini, kan berbagi. Berarti bisa jadi ini 10, ini 30, karena total masih 40. Kalau ke sini 5, berarti ke sini cuma 35, karena 40 kurang 5. Ini juga sama ya, jadi akhirnya ini juga dikurangi sebesar theta. Nah, kemudian kita lihat, kalau sebesar theta ini berubah, bagaimana implikasi terhadap biaya. Misalnya, kalau ini plus theta akan berpengaruh terhadap cost-nya sebesar 4, maka kalau ini dikurangi sebesar theta, mengurangi ongkos sebesar 9. Di sini min theta, maka mengurangi ongkos sebesar 3, dan ke sini menambah ongkos sebesar 1. Begitu ya. Ini implikasi terhadap cost-nya. Artinya kalau ke sini ngalir 1, berarti biaya nambah 4. Tapi di sini ngurang 9 ya, karena tadi alirannya yang AD dikurangi, karena sebagian dibagi nih ke AC. Begitu. Oke. Nah, kemudian jadi ada peningkatan penurunan arus jumlah. Nah, maka totalnya berapa nih? Total selisihnya berarti 4 theta ditambah 1 theta dikurang 3 theta dikurang 9 theta. Sama dengan berapa? Ya 4 plus 1 min 3 min 9 sama dengan min 7. Jika dimisalkan theta sama dengan 1, maka Z-nya akan sebesar min 7 delta Z-nya. Artinya akan ada pengurangan biaya sebesar min 7. Nah, ini adalah kabar baik begitu ya. Artinya kalau A ke C ini kita geser ya. Jadi alurnya kita buat jalur dari A ke C, maka artinya akan mengurangi biaya sebesar min 7 setiap ada satu theta. Begitu. Nah, tanda negatif menunjukkan penurunan total biaya, yang artinya pada arus A ke C dialirkan produk sebanyak 1. Maka total biaya akan menurun sebesar 7. Begitu. Nah, oke. Nah, sekarang kalau misalnya YAB yang menjadi kandidat variabel basis. Oke, nah maka jika YAB itu artinya kan kalau Y itu ini memang logika yang perlu kita biasakan ya, tapi nggak apa-apa, sekarang kita terima dulu aja. Jadi kalau YAB itu artinya kebalikan darinya begitu. Kalau ini berarti YAB menjadi kandidat variabel basis,
maka sama kayak tadi ya, ini maka plus theta. Nah, maka di sini plus theta juga, maka di sini jadinya min theta begitu kan? Karena yang paralelnya berbagi 50 ke sini plus theta, maka ke sini juga berkurang dong sebesar min theta. Ke sini juga min theta dan ke sini kalau sini sebagai plus theta karena sejalur ya. Jadi seperti efek domino begitu ya. Ketika dominonya ngalir ke sini maka ini plus theta plus theta plus theta. Tapi kalau dominonya yang paralelnya berarti ke sini berkurang dong alirannya. Karena udah tercurah ke sini maka ke sini min theta min theta min theta min theta min theta. Begitu ya. Jadi bayangkannya seperti air begitu ya. Ini ember isinya 50, kalau ke sini ngalir 1 theta berarti ke sini harus dikurangin dong sebesar min theta. Atau ini mungkin uang Anda 50 ribu. Kalau 1000 dikasih makan berarti untuk main berarti berkurang sebesar min 1000. Awalnya 50.000 misalnya ke sini. Tapi ganti 1000 buat makan berarti mainnya hanya untuk 49.000. Atau untuk keperluan lainnya begitu ya. Maka yang terbentuk tadi ya siklusnya seperti itu. Nah, delta Z berapa? Sama seperti tadi. Berarti kita hitung cosnya begitu ya. 4 dikali theta, itu kemudian min 2 dikali, ini kan cosnya nih. Cosnya ya, begitu. Oke, ada sedikit kesalahan sedikit di slide-nya, saya perbaiki dulu. Ya. Maka ini jadi min 2 theta, ya begitu ya. Ditambah 9 theta, ditambah 3 theta, min 1 theta, min 3 theta. Maka min 2 tambah 9 tambah 3 min 1 min 3 sama dengan 6 theta. Begitu. Nah, jika dimisalkan theta sama dengan 1, maka nilai Z akan meningkat sebesar 6 begitu ya. Sama seperti tadi. Artinya kalau ternyata BA ini malah memperburuk berarti cos-nya. Jadi aliran ini itu adalah pilihan yang buruk begitu. Maka kita hindari ya. Perlu diingat adalah BA itu adalah reverse dari AB sehingga peningkatan YBA itu menurunkan XAB begitu ya. Jadi makanya ini minus ya. Nah, ini yang tadi upper bound tadi begitu. Tanda positif menunjukkan peningkatan sedangkan nah, jadi kalau yang artinya jika ARKS BA dialirkan produk sebesar 1, maka total biaya akan meningkat sebesar ya. Yang artinya kalau BA ini kita tingkatkan sebesar 1 aliran dari BA ini, maka akan menyebabkan meningkat sebesar 6 ya, tadi malah buruk hasilnya, efeknya. Begitu. Nah, sekarang kalau kandidat berikutnya kalau XED yang menjadi kandidat variabel basis. Ya, XED menjadi variabel basis. Maka kalau kita lihat dia plus theta, jadi ada aliran sebesar theta, aliran motor sejumlah theta, maka akibatnya bagaimana? Maka yang ini juga efek dominonya ke sini juga plus theta, begitu ya, satu siklusnya karena siklusnya hanya DE dan ED, yang lainnya tidak harus terlibat begitu. Maka arcs yang searah adalah ED, yang berkebalikan arah tidak ada begitu, yang satu efek dominonya ke ED ke DA lagi, maka arcs ED akan menjadi basic arcs, dan efek biayanya berapa? Ya tadi 3 kali theta ditambah 2 kali theta sama dengan 5 theta. Artinya menambah theta sama dengan 1, maka total cost malah menaik jadi 5. Tanda positif menunjukkan peningkatan total biaya, yang artinya jika pada arcs ED dialirkan sebesar 1, maka total biaya sebesar 5. Dialirkan 1 motor, total biaya menjadi naik sebesar 5. Ini juga hal yang buruk ya, karena kita tujuannya meminimasi. Nah, kita bisa bandingkan tadi ada berapa opsi ya. Ada yang menyambungkan dari sini ke sini, ada yang sini ke sini, kemudian ini ke sini. Nah, ini hasilnya. Kalau B ke A malah naikin biaya 6. A ke C malah justru menurunkan biaya min 7. E ke D naikin biaya sama 5, dan kita suka yang negatif ya. Karena kita ingin meminimasi, kasusnya minimasi. Ya. Sehingga yang masuk sebagai variabel, entering variabel adalah yang paling negatif.
dan XAC ini masuk sebagai entering variable. Begitu ya. Oke, seperti itu. Maka, nah sekarang kita coba lihat perbaikan solusinya. Karena XAC entering variable sebesar theta, pertanyaannya tetanya berapa? Mengalirnya berapa? Nah, living variable dan solusi basis like yang baru diperoleh dengan menentukan nilai theta terlebih dahulu. Karena AC masuk, berarti ada yang pergi kan, ada yang living. Nah, mana yang living? Solusi basis like yang baru diperoleh dengan berusaha meningkatkan produk AC sebesar mungkin. Begitu, karena tadi ternyata dengan mengalirkan AC itu menurunkan biaya sebesar min 7 sebesar mungkin. Tapi tentu di sini ada keterbatasan. XAC bisa sebanyak mungkin sebesar theta. XCE ini ya, XCE itu harus kurang dari 80. Jadi 50 plus theta, ini aliran ini harus, karena ya XCE kapasitas 80 di soal ya. Berarti theta maksimal banget 30. Sedangkan XAD ini harus lebih besar dari 0 ya. Jadi karena nggak boleh, misalnya karena tadi kan 40 min theta ini bisa berapapun ya, bisa naik. Cuman kalau dikurangi theta, dia akan terus turun dan boleh sebesar berapa turun. Kalau tetanya 1000 misalnya, boleh nggak 40 min 1000? Jadinya minus 900 ya, dan nggak mungkin mengalirkan minus 900 motor. Berarti sebesar-besarnya theta karena batasan aliran ini adalah 40 motor. Dan DE ini juga maksimum banget karena 10 min theta, tetanya boleh berapa? Boleh nggak 1? Boleh, 2 boleh, 3 boleh. Tetanya 100, nggak bisa. 10 min 100 kan jadi negatif 90. Nggak bisa mengalirkan minus 90 motor. Berarti tetanya maksimum banget 10. Nah, kita lihat di sini ada 4 batasan yang harus dipenuhi. Sehingga kita pilih yang memenuhi semuanya. Yang adalah berarti 10. Ya. Karena kenapa? Kalau kita pilih 40, nanti jadinya yang ini jadi melanggar. 50 tambah 40, 90. Padahal kapasitas jalur ini hanya 80. Kalau kita pilih 40, 10 kurang 40 jadinya min 30. Padahal motor nggak bisa nih negatif mengirimkannya. Maka kita pilih yang mengakomodir semuanya. Ya, yang paling lemah gitu ya di antara semua baris ini adalah tadi 10 ya. Udah kita pilih 10 ini. Begitu. Oke. Begitu ya. Nah, kemudian XDE-nya kan 10 min 10 menjadi 0. Berarti DE ini menjadi tidak ada aliran lagi ke sini. Artinya jadi 0 kan? Ini jadi 60, ini jadi 30. Jadi sebelumnya kan ini, karena tadi yang kita pilih 10, berarti 40 min 10 jadi 30. Ini jadi 10, berarti ini menjadi aliran 10. Kemudian ini 50 plus 10, karena tadi theta yang kita pilih adalah 10. Maka alirannya menjadi 60. Yang ini nggak ada gangguan. Sedangkan yang ini 10 min theta sama dengan tetanya 10, maka ini menjadi 0. Karena XD 0, maka dia living variable. Ya, dia menjadi living variable, keluar dari basis. Ya. Nah, jadi awalnya seperti ini berubah menjadi seperti ini. Kita perbandingannya ya. Oke. Nah, itu jadi satu iterasi ya, bagaimana kita akhirnya memilih yang awalnya jalurnya networknya seperti ini. Setelah kita coba-coba mana yang masuk menjadi kandidat basis, ternyata takluklah begitu ya si DE karena digantikan oleh masuk basisnya adalah yang AC.